Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita review dulu ya seperti biasanya. Hal apa aja yang terjadi kemarin di sesi Amerika, ya, khususnya di hari Kamis. Oke, Anda bisa lihat ini saya mulai di time frame 1 jam ya, di review kemarin. Dimana saya sudah memberikan informasi adanya batas breakout di level 2733 ya, poin 64 dari sisi ini. Ini ada batas breakout dan posisinya terlihat kemarin udah breakout dan posisi kemudian melanjutkan penurunan. Cuman sayangnya penurunannya tidak terlalu besar ya, tidak sampai dengan level 2708.75. Jadi memiliki penurunan terbatas kurang lebih mendekati level 2722 ya dari sisi ini. Kemudian market kembali lagi menguat. Hal tersebut tentunya kita melihat data ekonomi yang rilis ya di sesi Amerika kemarin yang tentunya beragam. Yang pertama ada data unemployment claim yang menunjukkan penurunan ya dari forecastnya 243.000 menghasilkan hasil aktual 227.000, lebih rendah dibandingkan daripada angka previousnya. Dan tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah klaim pengangguran lebih rendah yang tentunya memberikan dorongan ya atau kekuatan di pasar tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap indeks dolar tentunya terjadi kenaikan. Dan kemudian kalau kita lihat dari data terakhir ya pukul 20:45 ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Dan kita tahu kemarin data flash manufacturing PMI ya, di mana menghasilkan 47,8% ya, lebih tinggi dari perkiraan 47,5%. Dan tentunya hal tersebut masih di bawah 50% ya, untuk menunjukkan adanya kontraksi dan ada perbaikan juga dibandingkan daripada ekspektasi dari data sebelumnya. Dan hal tersebut juga menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar secara keseluruhan. Kemudian data flash service PMI juga menunjukkan 55,3% untuk hasil daripada aktual, lebih tinggi dibandingkan angka forecast ya, lebih tinggi dibandingkan dari angka forecast itu sendiri, maka menunjukkan ekspansi ya yang lebih kuat dari sektor jasa. Jadi memang beragam dari ketiga data semalam rilis yang tentunya momentum pada XAU USD ya masih sangat kuat, dia bertahan di volume perdagangan buyer itu sendiri. Karena kita ketahui sendiri ya di mana nantinya tanggal 8 November ini ya The Fed rencananya akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Jadi hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada XAU USD untuk jangka panjang ya. Biasanya ketika kondisi kebijakan moneter sudah menggambarkan akan memangkas 25 basis point ya, tentunya hal tersebut akan mendukung kenaikan harga emas karena menjadikan aset lindung nilai atau safe haven pada XAU USD. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari posisi kemarin seperti itu ya kondisinya. Jadi secara keseluruhan sesi Amerika menunjukkan market sedang berada dalam zona konsolidasi, tidak menunjukkan momentum bullishnya ataupun bearishnya. Jadi dia bergerak secara area range. Dan apakah hari ini akan menunjukkan hal yang sama? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di time frame daily ya, karena saya melihat catatan saya khususnya dari hari Kamis ya, dimana previous daily high, kemudian previous daily low tidak berhasil di break oleh candle yang terbentuk di hari Kamis. Oke, sekarang kita akan rapikan dulu dan tentunya saya akan membahas untuk analisa hari ini ya, karena kemarin target atas, target bawah ya di sini, dan di posisi target atas, target bawah juga
tidak trigger ya, tidak terambil dengan posisi tersebut, maka ada sedikit perubahan. Maka di sini saya push. Oke, saya bersihkan dulu untuk analisa hari ini ya, nantinya seperti apa perkembangannya. Kita akan bersihkan dulu ya, saya rasa cukup. Dan sekarang kita akan melihat dulu dari time frame weekly ya. Kenapa? Karena saya mau melihat dulu kondisi selama pergerakan hampir 1 minggu ini, hari Jumat ini kan terakhir nih untuk candle weekly close-nya, apakah berpotensi kuat close di atas 2722.65 yang merupakan high yang terbentuk di minggu kemarin ya. Di sini kalau posisinya berhasil breakout close di atas 2722.65, maka hal tersebut menunjukkan momentum masih dalam continuation bullish untuk menutup candle bulan Oktober ini ya, minggu depan ya, karena minggu depan adalah minggu terakhir. Dan Anda bisa lihat saya memiliki target untuk monthly ya, minimal 78,6%, ada di 2772.37. Ketika hal tersebut range-nya ya, ini target 1 untuk high di Oktober. Range-nya antara 2818.11 sampai dengan 2772.37. Ini adalah range-nya. Jadi dengan kondisi market yang kecenderungannya tidak terlalu volatile ya, Anda bisa lihat ya. Di sini sampai dengan hari Jumat ini ada potensi dari high dia turun, dari low dia naik, dan market hanya bergerak secara range. Dan range-nya ini tidak terlalu besar, hanya sebatas 49.77 dolar per troy ounce pergerakan dari hari Senin sampai dengan Jumat pagi ini ya. Dan hal tersebut range-nya itu diambil di posisi pergerakan hari Rabu yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, hampir 50 dolar. Nah, inilah kondisinya. Jadi secara range memang tidak besar, jadi masih memungkinkan ya. Insya Allah minggu depan akan menutup baik high di target untuk monthly pertamanya ya, range-nya antara 2818.11 sampai dengan 2772.37. Tapi kalau untuk dia ngambil sisi bawah, saya rasa terlalu berat ya untuk membuat pergerakan di minggu terakhir ya, karena ini kan minggu pertama, ini minggu kedua bulan Oktober ya, kemudian dia bergerak naik, ada reversal di sini dan terkonfirmasi impulsif, dan ini adalah minggu 1, 2, 3, ini minggu keempat, dan nanti minggu kelima, minggu terakhir nih, start di tanggal 28 Oktober minggu depan. Jadi ya semoga aja sesuai dan menunjukkan aktivitas momentum bullish menuju ke level range target 1 untuk monthly, untuk target high yaitu 2818.11 sampai dengan 2772.37. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan di weekly ya, yang masih belum selesai. Tentunya nanti kita akan membahas di weekly analisa. Insya Allah saya akan sampaikan antara hari Sabtu kalau nggak hari Minggu. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily kondisi untuk hari ini ya. Untuk hari Jumat ini, karena kita melihat tadi udah saya sampaikan market akhirnya bergerak konsolidasi ya, bergerak secara range, ada batas atas, ada batas bawah, di mana posisinya tidak ada perubahan. Dan kalau kita lihat dari hari Senin di sini ya, Senin bearish, Selasa bullish, Rabu bearish, kemudian Kamis bullish ya. Tentunya market bergerak secara range, tidak ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Kemudian previous daily low dan previous daily high dari sisi pergerakan kemarin ya, itu tidak berhasil ambil ya, baik low minggu ini ataupun high minggu ini yang terbentuk di hari Rabu, ini masih di dalam range candle yang terbentuk hari Rabu dari pergerakan hari Kamis. Artinya di sini ada pembentukan inside bar candle ya, atau outside bar juga bisa, karena di posisi candle sebelumnya setelah dia impulsif di hari Jumat minggu lalu ya, di sini ini tidak ada perubahan dan dia membuat posisi high, membuat posisi low yang tentunya merubah dari kondisi di mana tekanan
range areanya tidak merubah dari pergerakan yang saat ini sedang terjadi, dan memang inilah kondisi market ketika menunjukkan aktivitas konsolidasinya, apalagi membuat pergerakan di mana ada inside bar candle ya yang muncul di sisi pergerakan saat ini. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya kalau saya harusnya wait and see ya, karena harusnya wait and see. Kenapa? Karena pergerakan hari Jumat ini dia harus membuat high baru ya. Dari high this week ini harusnya di break di atas 2758.52 untuk menunjukkan dorongan buyers berlanjut ya untuk penutupan minggu ini. Tapi kalau dia ngambil sisi bawah juga ada potensi dia akan berlanjut koreksi sampai menuju target weekly ya. Saya kan ada dua nih. Satu yang di atas baik di 2780.68 ini untuk target weekly-nya ya di sini, dan yang kedua ada di posisi ini yang target weekly bawah yaitu 2692.07 ya di sisi ini, sama 2673.68. Jadi area tersebut baik target atas dan target bawah untuk terakhir hari Jumat ini ya, untuk target weekly-nya dua-duanya belum tersentuh gitu. Nah, nanti kita lihat nih hari Jumat, karena hari ini juga tidak ada news. Hati-hati, market bisa menunjukkan pergerakan yang konsolidasi seperti ini ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, tapi setidaknya saya akan tetap standby di posisi bawah ya. Jadi ketika dia koreksi minimal saya akan standby dari posisi ini untuk melihat sejauh mana market ke trigger atau ada potensi untuk dia menunjukkan aktivitas bullishnya. Karena saya melihat juga di posisi yang lebih tinggi ya, di area ini ada pembentukan fair value gap ya di sisi ini nih, Anda bisa lihat. Oke, ini adalah fair value gap yang tentunya sampai dengan hari ini belum berhasil di breakout ya. Ini adalah area fair value gap yang ada di time frame daily ya di sini. Ini juga saya melihat belum menunjukkan perubahan baik break di area 50% 2705.51 di situ merupakan area yang menurut saya bisa jadikan acuan untuk hari ini ketika market sedang terjadi koreksi. Oke. Kita lihat time frame 4 jam ya skenarionya. Ya, candle terakhir di sini ada pembentukan ini juga range ya, market sedang bergerak secara range. Jadi tentunya ya saya akan menunggu standby. Jadi kalau kita lihat dari kondisi batas breakout time frame 4 jam ya, ini ada area bearish engulfing terakhir ya, yang memiliki ekor dari bawah ke atas yang cukup tinggi. Jadi tekanan buyersnya masih sangat kuat. Di sini batas breakout. Jadi menurut saya ketika 2739.16 di break, maka dia akan berpotensi kuat akan menunjukkan momentum bullish. Tentunya menguji target terdekatnya adalah di sisi ini. Ini adalah target untuk kenaikan hari ini ya, dari sesi Asia ataupun di sesi Eropa nantinya. Oke, ini adalah target atasnya, akan menguji dari sisi tersebut ya, ketika betul-betul ada potensi perubahan ya yang akan terjadi untuk saat ini. Oke, dan sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Jadi nantinya Anda bisa pantau ya area 2739 yang kalau di posisi tersebut di break oleh body candle time frame 4 jam, tentunya dia akan menguji ke posisi yang lebih tinggi ya, akan masuki targetnya yang saya sampaikan tadi baik di 2748.20 sampai dengan 2758.52 akan menuju ke area tersebut. Dan saya melihat juga apakah akan ada potensi dia bergerak bearish? Ya masih memungkinkan ya. Karena apa? Karena market saat ini sedang terkonsolidasi gitu loh. Jadi kalau kita tandain, karena di sini kan ada ekor dari bawah ke atas dan di sini juga ada momentum, ada bearish engulfing, maka ini akan saya jadikan batas breakoutnya. Memungkinkan mana dulu nih nanti yang akan di break dari area ini.
Nah, ini adalah batas breakout atas dan bawahnya, baik di 2743.32 sampai dengan 2722.50. Jadi tentunya saya akan wait and see, menunggu mana dulu nanti yang di break. Kalau dia break bawah, maka saya akan standby dengan mencari konfirmasi di 50% yang tadi di analisa daily-nya saya sudah sampaikan ya, yaitu 2705.51 untuk zona pantau. Kalau posisi ini ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan buy hold sampai dengan target high di minggu depan ya, untuk menutup Oktobernya. Oke. Jadi seperti ini skenarionya yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari Jumat ini. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai ya bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.